Ketika hasilmu tidak sama seperti yang lainnya, bukan berarti engkau sedang dalam kegagalan. Tetap yakini bahwa keberhasilan milik Dia yang memiliki kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dana darurat banyak banget masih yang DM Bun Ai, kalau ini masuk ke komponen dana darurat nggak? Bun Ai, aku setiap bulan ngeluarin uang 5 juta untuk kebutuhan rumah plus cicilan lain-lain. Kira-kira itu masuk dana darurat nggak? Ya udah ya, dibanding kita pusing ini ngeliat Agni dulu nih. Nah jadi teman-teman tahu ya, kalau ternyata mejanya tuh goyang-goyang, ya hasil ulah Agni lagi joget-joget. Ayo, ada yang tahu nggak nih, Agni kira-kira lagi joget lagu apa ya? Boleh nih tulis-tulis di kolom komen. Nah ya gitu deh, kalau ada yang bilang enak ya, dari rumah bisa berkarya, alhamdulillah. Pokoknya kita jangan pernah menceritakan lah kesedihan kita sama orang lain, menceritakan kita tuh paling sengsara, enggak ya teman-teman. Nikmati aja prosesnya, kayak Bunda pribadi juga up and down. Kadang-kadang kalau lagi nggak rezeki nggak bisa upload, ya udah nggak bisa upload juga. Oke, untuk hari ini kita mau ngebahas metode menabung si dana darurat. Waduh, ini emang keder banget dana darurat ya. Kira-kira berapa sih yang harus aku siapin Bun Ai? Nah, nanti di akhir video Bun Ai juga bakal ngasih sedikit tips buat teman-teman menabung sesuai dengan kepribadiannya. Nah, lanjut dulu ya untuk si dana darurat, baru nanti kita bahas kepribadian. Pokoknya kalau ngomongin ilmu tuh emang luas banget ya. Jadi selalu menarik untuk kita pelajari terus-menerus. Karena kalau nggak ditambah lagi ilmunya tuh rasanya tuh kurang aja ya. Satu-satunya yang nggak boleh puas yaitu mencari ilmu, kan katanya gitu. Oke, lanjut nih. Jadi ketika kita ngitung si dana darurat, teman-teman tuh cukup ngitung kebutuhannya dulu aja. Kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau dihitung secara include kebutuhan iya, kewajiban iya, itu bakalan keder banget. Apalagi yang punya kewajiban lebih dari 50%. Nah jadi yang dihitung tuh cuman kayak belanja buat makan sebulan berapa sih, belanja rumah tuh berapa sih, listrik kebutuhannya berapa, pulsa berapa, gas plus air. Air ini PDAM bukan galon. Karena galon tuh sebenarnya keinginan kan, kecuali di daerah-daerah yang memang airnya tuh kurang bagus untuk dikonsumsi. Mungkin ini bisa dimasukkan juga untuk list kebutuhan. Nah selanjutnya obat-obatan, mungkin maaf banget yang punya penyakit gula atau mungkin kolesterol atau mungkin darah tinggi yang memang harus mengkonsumsi obat setiap hari, itu juga masuk ke kebutuhan. Iuran lingkungan itu juga harus. Ya kenapa? Karena gak semua orang mengerti kondisi kita. Dan kalau lingkungan tuh buat Bunda pribadi memang sebuah kewajiban ya, kewajiban yang harus, karena di situ ada hak orang lain atau hak orang-orang yang memang mengatur atau menjaga lingkungan kita. Hidup merdeka. Udah kayak anggota DPR Bun Ai. Apa ketua RT mau minta dipilih? Enggak ya. Nah balik lagi ke dana darurat ya. Jadi ketika semuanya udah dihitung, fokus aja dulu sama kebutuhan. Kenapa sih kewajiban tuh nggak dimasukin kalau Bun Ai yang ngitung ya? Karena kalau kewajiban tuh masih bisa kita discuss. Contoh cicilan bank, kita bisa minta keringanan. Terus misalnya SPP sekolah, kita bisa ke sekolah menyatakan kita dalam kondisi yang sulit. Apalagi swasta. Kalau negeri kan memang gratis ya. Ini tuh lampunya dimainin Agni ya. Masya Allah tabarakallah, ada si Dede ya. Oke lanjut ya. Kenapa Bunda bilang kewajiban nanti aja dulu? Karena itu dalam kondisi darurat atau kondisi yang gak pernah kita inginkan, itu masih bisa kita negosiasi. Yang penting kita mau ribet. Contoh misalnya teman-teman yang lagi kelilit pinjol gak bisa bayar, mau ribet, seperti nge-tweet orang-orang yang punya kewenangan tinggi. Kayak Bun Ai waktu itu pernah ya berjuang untuk salah satu asuransinya anak-anak yang hampir nyaris hilang uang tuh sekitar 40 jutaan. Nah Bun Ai tuh nge-retweet terus teman-teman, ya SBY, ya OJK, ya terus BUMN, Erick Thohir, nge-retweet terus sehari itu bisa sekitar 20 retweet karena memang segitunya berjuangnya. Jadi ketika kita nggak bisa bayar, kita mau ribet, kita mau pahami alurnya, kita mau belajar, insya Allah tuh pasti ada jalannya. Sama ketika Bun Ai pernah dituduh mencuri listrik, terus harus bayar puluhan juta, tapi alhamdulillah itu nggak terjadi. Iya balik lagi karena memang kita belajar lagi ilmunya. Sampai Bun Ai ngerti cara ngitung KWH ya Rohman. Ibu-ibu memang begitu ya. Ada nggak yang sama kayak Bun Ai nih? Tulis ya di kolom komen.
Oke, jadi setelah kita tahu kebutuhan, kita langsung tentuin dulu target si dana darurat. Nah, ini untuk level pemula 3 kali kebutuhan pokok 7.500.000, untuk level juara 22.500.000. Mohon maaf Bunda salah hitung. Terus level istimewa itu 30 juta atau 12 kali dari kebutuhan pokok. Fokus ke levelnya aja, nggak usah ke kondisinya. Nanti kalau fokusnya sama kondisi, itu bisa aja stres. Kalau udah stres biasanya nggak mulai-mulai. Nah itu yang paling Bunda khawatirin. Nah terus cara nabungnya gimana nih si 30 juta? Mulai dari menyisihkan gaji 10-20%. Gaji bentukannya apapun, mau bulanan, mau mingguan, mau harian, itu sama aja. Jadi sisihkan antara 10-20%. Memang kalau bulanan lebih enak karena dia stabil income-nya, tapi selalu ingat ya, zona aman kadang tidak nyaman, zona tidak nyaman kadang aman. Apa itu maksudnya? Ikutan kelas yuk di IRT Membangun Bisnis ya, besok nih hari Kamis jam 1 siang itu HTM-nya 15.000. Untuk nomor adminnya seperti biasa Bone taruh di description box. Oke lanjut ya. Setelah dari gaji, bonus, THR, sampingan, nah itu semua fokusin sampai 30 juta. Nah nanti Bunda juga bakal ngasih tips caranya supaya dana darurat tuh cepat kumpul. Nah, atau selanjutnya nih metode yang Bun Ai pakai. Ya, ayo cari jamaah Bun Ai. Ayo siapa yang mau samaan nih ngumpulin dana daruratnya kayak Bun Ai. Metode apa yang Bun Ai pakai? Metode senyamannya. Jadi kalau menurut Bun Ai ya udah nggak apa-apa di rekening 7, 8, 10 juta udah cukup. Bun Ai nggak fokus sama level-level kayak gini. Yang penting Bun Ai mencoba terus-menerus untuk menstabilkan income yang pertama. Yang kedua Bun Ai mencoba untuk berprogres. Jadi jujur aja ya, Bunda kalau ditanya 12 kali kebutuhan udah cukup Bunda dana daruratnya. Jujur ya, kalau cash Bunda sendiri nggak segitunya, nggak seheboh itu sampai 12 kali, 9 kali tuh enggak. Tapi Bunda lebih kayak senyamannya aja. Oke, yang penting di rekening saya ada sekian, even nanti ada apa-apa, berarti ada dana yang bisa langsung dicairkan. Nah sisanya kita bisa taruh ke LM nih. Nah yang terpenting tuh itu tadi, kita nggak diem. Bunda selalu yakin kok rezeki di bumi ini tuh luas banget. Banyak banget jalannya. Bunda juga nggak bilang konten kreator nih the best rezeki, enggak. Buktinya banyak loh artis-artis besar di endorse sama pebisnis, berarti kan uangnya jauh lebih banyak. Atau Bunda bilang pokoknya harus jualan, enggak juga. Semua tuh punya lorong rezeki masing-masing. Tapi yang Bunda yakini kalau kita bergerak, insya Allah rezeki itu pasti sampai sama kita. Nah balik lagi ya, kapan-kapan kita bahas ya 8 pintu rezeki. Mau nggak? Kalau mau tulis ya di kolom komen. Nah jadi kalau yang kedua itu adalah metodenya senyamannya. Ini yang Bun Ai pakai. Jadi kalau ditanya dana daruratnya udah sampai target Bun Ai, alhamdulillah. Karena yang Bun Ai pakai tuh metode senyamannya. Nah yang pertama tips kumpul untuk dana darurat, fokus. Kalau belum kumpul dana darurat nggak usah banyak-banyak deh sinking fund-nya, seriusan. Ziplocknya kebuat serdadu aja, serba 2 sama 5.000. Waduh itu kalau penuh Masya Allah loh, panennya nikmat juga. Yang kedua, jangan banyak keinginan. Kalau dana daruratnya belum kumpul, jangan mau A, B, C, orang liburan ke sana pengen, orang makan ke resto ini mau, orang beli baju ini mau. Jangan. Nanti aja dulu kita fokus sama si dana darurat. Jangan banyak keinginan, tapi kalau jaga kesehatan itu harus. Nah, kayak Bun Ai nih lagi seneng banget sama snack sereal dari Oriflex. Ini tuh bubur sereal umbi Garut. Tadinya tuh suami Bun Ai yang cobain, tapi ternyata rasanya tuh yummy ya. Karena kan biasanya Bun Ai kurang suka sama sereal-sereal. Tapi ini alhamdulillah, kalau menurut Bun Ai pribadi rasanya tuh nggak terlalu manis, dia sedang karena menggunakan gula kelapa. Dan di sini dia udah MUI, juga udah ada nomor BPOM-nya, jadi aman banget. Nah untuk kalorinya juga rendah banget, persajian tuh cuma 130 kalori. Nah buat teman-teman nih yang lagi diet atau misalnya punya diabetes mah ini aman banget dikonsumsi ya, karena bebas gluten dan juga mengandung karbohidrat kompleks serta nutrisetikal, 100% gula kelapa, rendah indeks glikemik, teruji secara klinis dan juga kaya serat. Wah Masya Allah tabarakallah, ayo dicobain untuk Oriflexnya, dia harganya terjangkau. Kalau teman-teman nih misalnya nggak dikonsumsi setiap hari nggak apa-apa Bun Ai, nggak apa-apa, selang-seling aja, atau lagi ngerasa sebah perutnya, pencernaannya mohon maaf lagi nggak lancar
lancar kayak Bun Ai waktu itu ya. Dari mana-mana itu pencernaannya sempet nggak lancar. Terus Bun Ai minum ini, alhamdulillah pas nyampe rumah langsung lancar. Nah kalau ini Bun Ai dapet rasa vanilla. Dia tuh ada aneka rasa lainnya teman-teman. Nanti untuk link pembeliannya nomornya Bun Ai taruh di description box aja ya. Jadi teman-teman yang mau cobain itu bisa banget karena cara bikinnya tuh gampang kayak bikin kopi sih kalau menurut Bun Ai. Tim ngopi, siapa tim ngopi? Bun Ai kan emang ngopi terus ya. Jadi bete ngopi, ngantuk ngopi. Emang iya ngantuk mah harus ngopi kan. Jadi ini Oriflex tuh enak banget rasanya, harganya terjangkau dan juga pastinya sehat. Nah untuk pembeliannya Bun Ai taruh di description box aja ya. Nanti teman-teman tinggal cek-cek aja. Nah oke lanjut ya. Jadi di sini kita juga harus pilih metode menabung sesuai dengan kepribadian. Nah selanjutnya harus sabar dan konsisten karena kan nggak mudah untuk kumpulin si dana darurat. Lalu harus tahu dulu ukur batasan plus kemampuannya. Kalau emang mampunya cuma sebulan 200.000 ya udah nggak apa-apa. Nah bikin batasan yang kira-kira masuk ke logika teman-teman. Nah selanjutnya kita harus paham dulu nih kepribadiannya ya atau menentukan metode menabungnya. Contoh aja nih, misalnya buat teman-teman yang mohon maaf banget penghasilannya saat ini sisanya pas-pasan. Jadi bukan secara include tapi sisanya udah pas-pasan banget. Ya udah nabungnya di akhir anggaran aja, nggak usah sisihin di awal. Nah buat yang melankolis, yang nggak tegaan, jangan banyak-banyak nabung cashnya karena nanti kalau ada yang minjem, terus kesayangannya pada minta itu biasanya nggak kuat. Jadi banyakin aja instrumennya di logam mulia. Nah kalau untuk koleris ya ikut tabungan deposito karena kan punya kelemahan tidak bisa menulis secara detail pengeluarannya. Kalau yang pragmatis bisa saving random karena orangnya lebih stabil, slowly mengikuti alur, nggak terlalu mohon maaf dikejar-kejar, jadi metode random nih cocok juga. Nah kalau sanguinis pelan-pelan bidik anggaran yang mohon maaf target yang kira-kira masuk logika menggunakan celengan target. Nah jadi itu nih yang bisa Bunda sharing untuk dana darurat. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak tentang dana darurat? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Bun Ai bakal bahas satu-satu. Aduh Dabiknya buru-buru banget. Bibi Agnia udah bangun. Tapi makasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga yang Bunda sajikan ini menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.